28 Oktober, bertahun-tahun kita mengenalnya sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 sendiri, di mana para pemuda dari penjuru Nusantara berkumpul dalam kegiatan kongres atau dikenal pada saat itu dengan istilah Kerapatan Pemuda. Kongres Kerapatan Pemuda itu merupakan salah satu upaya dalam melawan kekuatan kolonialisme ketika itu yang berusaha menguasai alam pikiran bangsa Indonesia agar senantiasa patuh dan tunduk pada kolonialisme Belanda dan hilang identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Kongres Kerapatan Pemuda dengan kata lain merupakan gerakan counter ideologi terhadap kolonialisme. Sifat radikalistik dan revolusioner adalah upaya untuk melawan kekuasaan besar yang ada pada saat itu. Tapi tidak ada sumpah kolosal ataupun janji hikmat yang diucapkan layaknya dalam sebuah upacara. Hasil kongres atau Kerapatan Pemuda saat itu adalah sebuah catatan putusan atau dokumen resolusi. Istilah Sumpah Pemuda juga tidak dikenal setelahnya. Pada tahun 1931 baru muncul istilah ini dalam sebuah tulisan jurnalistik yang dibuat oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Tapi pada saat itu, istilah Sumpah Pemuda masih belum populer. Peristiwa Kongres Kerapatan Pemuda 28 Oktober 1928 pertama kali diperingati di Istana Presiden Yogyakarta pada 28 Oktober 1949. Bung Karno merasa perlu memperingati hari pertama kali diperkenalkannya Himne Nasional Indonesia Raya, karya W.R. Supratman. Tidak ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda ataupun momen memuliakan dan memitoskan sosok pemuda. Baru pada Oktober tahun 1953, pada peringatan Kongres Kerapatan Pemuda yang ke-25, istilah Hari Sumpah Pemuda dipakai secara resmi menggantikan istilah Hari Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pemerakarsanya adalah Muhammad Yamin. Kata sumpah dipakai untuk disejajarkan secara historis dengan Sumpah Palapa yang pernah diucapkan oleh Gajah Mada. Selain untuk mengaitkan dengan sejarah ruh persatuan Nusantara, Muhammad Yamin menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai senjata ideologis untuk memberangus gerakan separatis yang ramai di pertengahan tahun 1950-an. Dalam sebuah pidato di bulan Oktober tahun 1956, Bung Karno memberikan istilah kepada gerakan separatis yang muncul saat itu sebagai penyimpangan atas Sumpah 1928. Walaupun istilah Sumpah Pemuda telah dipakai pada saat itu, tapi mitos tentang peran pemuda sebagai kekuatan utama dalam struktur bangsa baru dirayakan secara luar biasa oleh Soeharto ketika menggantikan Bung Karno. Soeharto dan kekuatan angkatan daratnya mengaitkan peran mahasiswa sebagai pemuda dalam mendongkel kekuasaan Orde Lama. Namun ironis, dalam 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru, sosok pemuda dibungkam daya kritisnya dan diseragamkan pemikirannya dalam narasi besar pembangunan. Pasca kejatuhan Soeharto memasuki Orde Reformasi, Sumpah Pemuda menjadi alat untuk menanggapi tantangan politik kontemporer. Semangat Sumpah Pemuda dijadikan simbol sakti atas komitmen anak bangsa terhadap negara, yaitu dengan menghormati keberagaman politik yang selama periode Orde Baru sangat dikekang. Sejarah mengenai Sumpah Pemuda adalah sejarah mengenai perubahan, momentum dan semangat dari perayaan peringatannya tak lepas dari kepentingan penguasa tiap periode. Sifat dari gerakan Kongres Kerapatan Pemuda yang radikal dan revolusioner melawan kekuasaan yang menindas pada saat itu tentu sudah sangat sulit kita temui saat ini.